Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Pak Guru yang hebat, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga selalu sehat dan meraih kesuksesan di kemudian hari ya. Amin. Ingat ya anak-anak, selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, selalu berolahraga, patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa berjemur di pagi hari ya. Sebelum belajar, ayo kita berdoa bersama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 3 lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran yang ketiga. Adapun indikator pembelajaran yang harus kalian kuasai untuk materi kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kedua, menjelaskan pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Ketiga, menemukan ide pokok pada sebuah cerita kejayaan bahari masa lalu. Keempat, menjelaskan sila-sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, langsung saja ya. Anak-anak, tahukah kalian bahwasanya Indonesia merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia? Hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Meskipun demikian, bukanlah menjadi penghalang bagi setiap suku bangsa di Indonesia untuk saling berhubungan dengan suku-suku bangsa lainnya. Nah, anak-anak, kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lalu apa sih pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat? Nah, kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim yang ditetapkan dalam UNCLOS pada tahun 1982. Hal ini berarti bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Lalu, cakupan wilayah yang sangat besar dan luas ini tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Sumber daya alam laut tersebut antara lain ikan, terumbu karang dengan kekayaan biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wisata bahari, sumber energi minyak dan gas bumi, bahan mineral, dan juga media transportasi antar pulau. Semua potensi alam tersebut tersedia dalam jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Nah, anak-anak, besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Anak-anak, kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan ini adalah masyarakat yang berada di pesisir. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Lalu, apa sih pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat? Nah, pengaruhnya adalah sebagai berikut. Terciptanya lapangan kerja seperti nelayan, budidaya hewan laut, budidaya kerang mutiara, budidaya rumput laut, petani garam, petani kelapa, pedagang, pemandu wisata, dan sebagainya. Anak-anak, itulah pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Lalu apa sih pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat? Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwasanya sebagai negara maritim dan kepulauan yang berada di antara benua Australia dan Asia, membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Hal ini bisa terjadi karena dengan posisi tersebut menyebabkan Indonesia menjadi jalur perdagangan dunia. Mau tidak mau, banyak pedagang dari berbagai negara di seluruh belahan bumi ini akan melewati dan mampir ke Indonesia. Pedagang-pedagang dari berbagai negara tersebut tentunya memiliki latar belakang yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Para pedagang yang mampir dan ada sebagian yang menetap di Indonesia turut membawa adat budaya dari negara asalnya.
Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia. Kemudian, jadi pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat berdasarkan pernyataan di atas, yaitu yang pertama, komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Kedua, terjadinya pembauran, pencampuran atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Ketiga, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Yang keempat, terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau, daerah maupun negara lain. Dan yang kelima, terjadinya perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwasanya bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa maritim sejak zaman dahulu, bahkan sempat mencapai kejayaan pada masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Nah, di sini ada teks yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu yang ditulis oleh Dr. Y. Paunganan, SSI, MSI. Nah, anak-anak, ayo kita baca bersama-sama, lalu kita temukan ide pokok dari setiap paragraf teks yang berjudul Kejayaan Bahari Masa Lalu. Sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Hal ini dibuktikan dengan adanya temuan-temuan situs prasejarah maupun sejarah. Coba kalian temukan ide pokoknya. Ingat, sebelum menemukan ide pokok, kalian harus menemukan terlebih dahulu kalimat utamanya. Nah, kalimat utamanya pada paragraf ini adalah sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Lalu ide pokoknya apa kalau sudah ditemukan kalimat utamanya? Nah, ide pokoknya, sejarah telah mencatat bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia sudah lahir sebelum kemerdekaan. Ternyata ide pokoknya sama dengan kalimat utama. Kemudian, penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Selain itu, ditemukan kesamaan benda-benda sejarah suku aborigin di Australia dengan benda-benda sejarah yang ditemukan di Pulau Jawa. Penemuan ini menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa kita telah melakukan hubungan dengan bangsa lain yang tentunya menggunakan kapal-kapal layar. Coba kalian temukan terlebih dahulu mana kalimat utamanya. Yuk, yang mana? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Lalu ide pokoknya apa? Apakah harus sama panjang? Ya, penemuan situs prasejarah di gua-gua Pulau Muna, Seram, dan Arguni yang dipenuhi oleh lukisan-lukisan perahu layar menggambarkan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia merupakan bangsa pelaut. Sama ya, karena merupakan sangat penting ini ide pokok dan kalimat utama ini. Kemudian paragraf selanjutnya, Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Armada laut Sriwijaya mampu menguasai jalur perdagangan laut dan memungut cukai atas penggunaan laut. Pengaruh Sriwijaya meliputi Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan catatan sejarah bahwa terdapat hubungan erat dengan kerajaan Champa yang terletak di antara Kamboja dan Laos. Mana kalimat utamanya? Yuk cari. Ingat, kalimat utama itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Nah, ternyata kalimat utamanya ada di awal paragraf, yaitu Kerajaan Sriwijaya bahkan memiliki armada laut yang besar dan kuat. Jadi ide pokoknya, Kerajaan Sriwijaya memiliki armada laut yang besar dan kuat. Itu. Bagaimana? Sudah mulai bisa? Lanjut ya ke paragraf selanjutnya. Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Pada candi tersebut terdapat relief berupa gambar perahu layar dengan tiang-tiang layar yang kukuh dan menggunakan layar segi 4 yang lebar. Coba mana kalimat utamanya pada paragraf ini? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah mampu membangun Candi Borobudur. Lalu ide pokoknya yang mana?
Nah, ide pokoknya kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah membangun Candi Borobudur. Cukup itu ide pokoknya ya. Bagaimana? Sudah mulai bisa? Ayo kita lanjut lagi pada paragraf selanjutnya. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Bahkan, perkembangan kerajaan Singosari dianggap sebagai ancaman bagi kerajaan Tiongkok dengan rajanya Kubilai Khan. Raja Kubilai Khan mengirimkan armada perangnya dan mendarat di Pulau Jawa. Mana coba kalimat utamanya? 5, 4, 3, 2, 1. Nah ini. Kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun juga memiliki armada kapal dagang yang mampu mengadakan hubungan-hubungan dagang lintas laut. Lalu ide pokoknya apa ya? Nah, ide pokoknya kerajaan Singosari di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara pun memiliki armada kapal dagang. Nah, anak-anak sudah bisa? Coba, kalau yang ini bisa tidak? Yuk baca lagi. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit kemudian berkembang menjadi kerajaan maritim yang besar. Kerajaan Majapahit memiliki pengaruh dan kekuasaan yang luas meliputi wilayah Nusantara. Dengan kekuatan armada lautnya dan didukung oleh kemampuan perang Pati Gajah Mada, wilayah kerajaan Majapahit kian luas. Coba, mana kalimat utamanya? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, ini adalah kalimat utamanya. Pada masa itulah Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Jadi ide pokoknya Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Hore, kalian pintar. Yuk kita lanjut lagi. Dengan bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Namun dalam perjalanannya, kejayaan bahari ini mulai mengalami keredupan seiring terjadinya penjajahan Belanda dengan praktik kebaharian kolonialnya. Coba, mana kalimat utamanya? 5, 4, 3, 2, 1. Nah, itu adalah kalimat utamanya ya. Bukti-bukti sejarah inilah tidak bisa dielakkan bahwa kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Lalu ide pokoknya, dengan bukti-bukti sejarah inilah kejayaan bahari bangsa Indonesia telah ada sejak zaman dahulu. Ya, pintar. Sekarang lanjut lagi ya. Coba, yang ini bisa tidak? Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Misalnya, larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Hal ini mengakibatkan budaya bahari Indonesia memasuki masa suramnya. Coba, mana kalimat utamanya? 5, 4, 3, 2, 1. Panjang ya kalimat utamanya. Pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut, misalnya larangan berdagang selain dengan pihak Belanda. Padahal sebelumnya telah muncul beberapa kerajaan bahari Nusantara. Nah, pokoknya tidak usah terlalu panjang ya. Nah, seperti ini, pada masa kolonial Belanda, masyarakat Indonesia dibatasi berhubungan dengan laut. Udah cukup sampai situ saja ya. Yuk, sekarang yang ini bisa tidak? Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang agraris. Agraris itu pertanian ya, untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Bidang kemaritiman itu laut. Pemerintahan kolonial menggenjot bidang agraris dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dagang rempah-rempah mereka dengan negara-negara di Eropa. Coba mana kalimat utamanya? Bisa? Kalimat utamanya ya, panjang juga. Pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia dikarenakan pemerintahan kolonial lebih mementingkan bidang agraris untuk kepentingan mereka dibandingkan dengan bidang kemaritiman. Jadi pokoknya singkat saja, pada masa kolonial Belanda juga terjadi pengikisan semangat bahari bangsa Indonesia. Titik sebelah sampai situ aja ya ide pokoknya. Nah, bagaimana anak-anak? Bisa? Kalau bisa, semangat ya, harus banyak berlatih kalau menemukan ide pokok ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwasanya
Meskipun terdiri atas 5 sila, namun Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah, kenapa bisa dikatakan seperti itu? Ada yang tahu? Nah, ingat ya anak-anak, Pancasila itu diumpamakan sebagai satu paket lengkap yang menopang negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima silanya. Misal, sila ke-1 menjiwai sila kedua, terus menjiwai sila ketiga, keempat, dan kelima. Nah, sila kedua dijiwai oleh sila ke-1, ketiga, keempat, dan kelima. Dan begitu seterusnya. Kelima sila tidak bisa dilepas satu dengan yang lainnya, walaupun masing-masing sila mempunyai nilai-nilai sendiri, tetapi hubungan antar sila merupakan hubungan yang utuh dan saling terkait. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui juga, setiap sila yang membentuk Pancasila merupakan unsur yang mutlak, yang membentuk kesatuan, bukan unsur pelengkap. Artinya, satu sila menjiwai dan dijiwai oleh sila-sila yang lain. Seperti yang tadi, sila-sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan demikian seterusnya. Misalnya, meskipun sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila yang berkaitan dengan Tuhan, tetapi tidak berarti sila-sila yang lain hanya sebagai pelengkap saja. Setiap sila yang membentuk Pancasila juga sebagai satu kesatuan yang mutlak, tidak dapat ditambah dan dikurangi. Oleh karena itu, Pancasila tidak dapat diubah menjadi Trisila atau Ekasila. Nah, itu mustahil ya anak-anak. Nah, anak-anak, sekarang coba perhatikan gambar ini. Kira-kira mereka sedang ngapain ya anak-anak? Coba, di sana di depan bor ada 2 orang anak. Yang satu sedang menulis, yang kedua sedang melihat secari kertas. Terus ada 3 orang di sampingnya sepertinya sebagai juri ya. Nah, kemudian yang lain sebagai pesertanya. Nah, lihat di bornya ada nama Ebo, Mutia, Ita. Kira-kira mereka lagi ngapain ya? Ada yang tahu? Ada yang pernah mengalami sebelum pandemi ini? Coba, ini kira-kira sedang apa? Nah, ini sedang pemilihan ketua kelas. Kalian pernah melakukan pemilihan ketua kelas? Nah, pastinya pernah kan? Pak Guru atau Bu Guru pasti mengajarkan kalian bagaimana cara melakukan pemilihan ketua kelas. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwasanya pemilihan ketua kelas ini mencerminkan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, tentunya setiap orang itu harus adil dalam memilih calon ketua kelas. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah sila keberapa? Nah, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Ingat, dalam memilih ketua kelas kita harus bersatu padu ya. Tidak boleh bercerai-berai, apalagi sampai bertengkar gara-gara calon kita itu tidak menang atau lain sebagainya. Nah, kemudian mencerminkan sila keberapa juga, yaitu keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kalian berhak mengeluarkan pendapat, kalian berhak berdemokrasi, memilih ketua kelas dengan cara voting, yaitu menuliskan calon ketuanya pada secari kertas, lalu dibuatlah seperti yang tadi digambar, pakai turus tuh siapa pemenangnya. Kemudian yang terakhir adalah sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat ya anak-anak, dalam pemilihan ketua kelas ini harus manusiawi, tidak boleh anarkis, apalagi sampai saling menjatuhkan. Nah, itu perbuatan yang tidak baik ya anak-anak. Nah, itulah anak-anak contoh dari pemilihan ketua kelas yang mencerminkan sila kelima, ketiga, keempat, dan kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin, pembelajaran pada hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih anak-anak telah menyimak video pembelajaran yang Pak Guru buat ya. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar!